Pernahkah Anda bertanya, apa yang membuat seorang politisi bisa begitu dekat dianggap orang kita? Bukan hanya karena jabatan, tetapi karena tindakan nyata, kejujuran, dan keberanian? Di tengah politik yang seringkali diwarnai janji kosong dan isu yang menjauhkan, muncul sosok yang terasa lain, Kang Deddy Mulyadi. Tidak sedikit orang yang menyebutnya sebagai pemimpin merakyat, tokoh yang turunan akar budaya, yang berani bersuara, bahkan harapan baru di Jawa Barat. Tapi, apa sebenarnya yang membuat banyak masyarakat menyukainya? Kenapa ada simpati kuat yang terus tumbuh dari akar rumput sampai ke kota besar? Di naskah ini kita akan menyelami kisah Kang Deddy. Dari masa kecil, latar belakang pendidikan politik, gaya kepemimpinan, program-programnya yang nyata, sikapnya terhadap budaya, kritik ke kontroversi, hingga apa harapan rakyat terhadapnya. Identitas. Kang Deddy Mulyadi lahir di Subang, Jawa Barat, tanggal 11 April 1971. Ia menempuh pendidikan di SD Subakti, SMP Kalijati, SMA Negeri 1 Purwodadi, dan lalu meraih gelar sarjana hukum. Awal karir politik ke pengalaman organisasi. Dari masa kuliah dan organisasi kampus dan non-kampus ia sudah aktif. Jabatan legislatif lokal, DPRD Purwakarta, kemudian Wakil Bupati Purwakarta, lalu Bupati Purwakarta selama 2 periode, 2008 hingga 2013, 2013 hingga 2018. Naik ke jabatan provinsi dan nasional. Setelah pengalaman di Purwakarta, ia ikut Pilkada Jawa Barat, menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2025 hingga 2030. Media sosialnya juga besar. Kanal YouTube, Kang Deddy Mulyadi Channel, memiliki jutaan subscriber yang membantu dia tetap dekat dengan masyarakat. Berikut beberapa hal dalam karakter dan gaya kepemimpinannya yang banyak disebut oleh masyarakat sebagai kelebihan. Merakyat, ia sering turun langsung ke masyarakat, berinteraksi dengan petani, atlet, warga biasa, mendengarkan keluhan mereka. Tindakan-tindakan kecil yang tampak sederhana tetapi memiliki makna besar. Pedomannya kepada budaya kearifan lokal. Kang Deddy memakai iket khas Sunda, mengembangkan budaya Sunda dalam kegiatan daerah, menjunjung nilai-nilai adat sebagai bagian dari identitas yang harus dijaga. Keberanian dalam membuat kebijakan yang kontroversial tetapi dianggap rakyat adil. Misalnya, penutupan tambang ilegal di Jawa Barat meskipun mendapat kritik dan ancaman. Larangan penggunaan dana pemerintah, APBD, untuk hal-hal seperti bonus Persib. Sebaliknya, ia menggunakan dana pribadi saat menghargai prestasi klub sepak bola atau atlet. Transparansi dan integritas. Ia sering menyebut bahwa dana pribadi digunakan ketika melakukan kegiatan apresiasi atau bonus, demi menghindari keraguan publik bahwa pemerintah menggunakan uang rakyat secara sembrono. Inovatif dan modern tapi berpijak ke akar budaya. Misalnya penggunaan media sosial, YouTube, dianggap efektif menyebarkan program, gagasan dan merespon aspirasi warga langsung. Namun, ia juga tidak melupakan adat, budaya, bahasa, upacara lokal dan kearifan lokal Sunda dalam banyak kebijakan. Berikut beberapa program atau kebijakan yang memperkuat popularitasnya. Bonus apresiasi prestasi. Memberikan bonus kepada atlet berprestasi di Fornas 8 dengan tunai transportasi. Memberikan bonus pribadi kepada Persib Bandung saat juara Liga 1, 1 miliar rupiah, dan meminta agar penggunaan dana jangan dari APBD. Penutupan tambang ilegal. Ia mengambil sikap tegas untuk menutup tambang ilegal yang merusak lingkungan dan memicu ketidakadilan. Meski mendapat tekanan dan ancaman, ia tetap melanjutkan kebijakan tersebut karena dianggap untuk kepentingan umum. Pengembangan budaya dan identitas lokal. Acara karnaval seni setelah pelantikan digelar dari kantong pribadi untuk merayakan budaya tanpa membebani APBD. Pemberdayaan dan perhatian terhadap masyarakat kelas bawah. Sikap tegas terhadap premanisme, oknum yang memungut bayaran, kerusakan lingkungan, keadilan hak warga lokal. Kepemimpinan dengan contoh. Bonus dari pribadi, penggunaan dana pribadi, bukan mengambil dari anggaran publik, menunjukkan komitmen moral dan kepercayaan bahwa pemimpin harus memberi, bukan hanya menerima atau menuntut. Walaupun banyak disukai, Kang Deddy juga menghadapi kritik dan tantangan. Ini bagian dari kenapa orang juga tetap menyukainya, karena dianggap mampu menghadapi kritik. Ancaman dan kritik terhadap kebijakan yang tegas. Contoh,
Penutupan tambang ilegal menarik protes dan bahkan ancaman pembunuhan. Namun dia tetap pada pendiriannya. Isu pribadi dan rumah tangga. Ada berita tentang gugatan cerai istri yang juga menjadi konsumsi publik. Meski demikian, banyak masyarakat yang tetap mendukung karena memisahkan urusan pribadi dan publik. Kekhawatiran soal penggunaan dana atau pertanggungjawaban publik. Walau ia sering menyebut menggunakan dana pribadi, publik tetap mengamati bahwa transparansi penuh sangat penting. Ekspektasi tinggi dan beban janji. Karena popularitas dan reputasinya, ekspektasi publik sangat tinggi. Setiap kebijakan kecil bisa menjadi sorotan, sehingga tantangannya lebih berat, harus selalu konsisten. Banyak warga merasakan bahwa ada perubahan nyata di pemerintahan. Bukan hanya janji politik, tetapi program yang bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Muncul harapan bahwa pemimpin seperti Kang Deddy bisa jadi model baru politisi di Indonesia. Bukan sekadar orasi dan janji, tapi bekerja di lapangan, merespons cepat, memperhatikan budaya, bersikap adil. Kehadiran gaya kepemimpinan yang dekat rakyat meningkatkan kepercayaan bahwa suara rakyat didengar. Dinamika sosial muncul, warga merasa lebih terlibat, lebih diperhatikan, merasa ada pemimpin yang memperjuangkan kepentingan mereka, bukan hanya kepentingan elit politik. Kepemimpinan yang baik membutuhkan keseimbangan antara budaya dan modernitas, antara tindakan populer dan kebijakan yang berdampak jangka panjang. Transparansi dan integritas tetap menjadi elemen kunci. Pemberdayaan masyarakat, penggunaan dana publik, respons terhadap kritik harus terus ditingkatkan agar kepercayaan tidak hilang. Pemimpin juga harus siap menghadapi tantangan kompleks seperti lingkungan, tambang ilegal, polusi, masalah sosial, ketidaksetaraan, premanisme, infrastruktur, pendidikan, dan keamanan publik, sambil menjaga budaya dan identitas lokal. Kedepannya, gap antara harapan dan realisasi harus dikecilkan. Banyak yang menyukai Kang Deddy karena harapan bahwa ia berbeda dari politisi biasa. Tetapi harapan itu juga bisa menjadi beban jika tidak diimbangi oleh kinerja dan konsistensi. Kang Deddy Mulyadi bukan hanya sebuah nama atau jabatan. Dia representasi dari seorang pemimpin yang dianggap turun tangan, yang berani tampil beda, yang mengambil risiko agar keadilan dan budaya lokal tetap dihormati. Orang menyukai Kang Deddy karena mereka melihat bahwa kepemimpinan bisa lebih manusiawi. Bukan jarak, bukan kerja hanya lewat Instagram atau pidato, tapi nyata. Bonus atlet, menutup tambang ilegal, merayakan budaya Sunda, menggunakan dana pribadi untuk kebaikan publik. Namun, kecintaan rakyat ini juga menyimpan harapan agar Kang Deddy terus konsisten, terus adil, terus mendengarkan. Karena ketika rakyat sudah percaya, kehilangan kepercayaan akan berat dampaknya.